Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami taktimi seluruh guru-guru kami, masyayikh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, terutama Raden Ki Haji Muhammad Faisal Abdul Hamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Semoga Allah akan selalu melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan memberikan umur yang panjang untuk terus berjihad membangun Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata ini di istil Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah yang baru Madrasah Tsanawiyah yang mulia Ustadz Ahmadi MPD. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan kepada beliau untuk menjalankan amanat, menjalankan tugas dari Pondok Pesantren ini sehingga membawa madrasah MTS ini menjadi madrasah yang unggul dan berkualitas serta menjadi madrasah yang bisa membina santri-santri yang akan berjuang di Islam wal muslimin. Segenap sahabat-sahabat guru Madrasah Tsanawiyah yang kami hormati. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat-nikmat yang tak terhingga sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini. Semoga semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat guru yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebenarnya mendapatkan tugas amanah untuk mengisi mau'idhah hasanah di Madrasah Tsanawiyah ini. Saya merasa sangat berat karena yang dihadapi adalah para guru yang saya rasa secara kepribadian merupakan orang-orang yang sudah mumpuni keilmuannya. Apalagi temanya, makanya ketika saya dapat amanah ini saya menolak gitu, karena temanya ada inovasi. Tapi kata Pak Heri tidak ada kata menolak, harus dipelajari lalu dibicarakan di depan apa yang harus dibicarakan sesuai dengan apa yang telah dibaca. Ya, karena saya mengatakan begitu berat karena kata inovasi ya kurang begitu sesuai dengan kondisi saya, karena para guru yang ada di hadapan saya merupakan guru-guru yang sudah kreatif dan inovatif, makanya saya merasa kurang pantas. Tapi saya melihat tema ini tidak dari posisi saya, pribadi saya sebagai guru yang kurang kreatif dan inovatif, tapi saya ingin melihat tema ini dari rumpun keilmuan yang selama ini saya dalami. Kebetulan selama ini saya bergelut dengan dunia Al-Quran dan hadis, pun sampai sekarang bukan berarti ahli hadis, tapi ahli hadas masih. Ahli hadas. Baik, sahabat-sahabat guru yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat tema ini, tema ruhul jihad, jadi kita harus
siap ke Palestina. Mengokohkan dedikasi dengan semangat inovasi. Kalau kita melihat tema ini dalam kacamata Al-Quran, saya rasa ada ayat yang mungkin sangat relevan dengan tema ini. Ruhul jihad mengokohkan dedikasi dengan meningkatkan inovasi. Ada beberapa ayat, tapi di antara ayat yang mungkin secara eksplisit ya masuk bagian dari tema ini, yaitu ayat yang sudah sangat familiar di tengah kita sebagai santri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Selama ini mungkin para santri, ya termasuk saya dulu, memahami ayat ini dalam konteks motivasi saja. Karena ayat-ayat ini sering muncul sebagai pendorong kepada kita sebagai santri dulu dari Ustadz, supaya kita jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersemangat, maka Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita tarik ayat ini atau judul ini ke dalam Al-Quran, maka sangat relevan sekali, karena di dalam ayat tersebut Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana. Di situ Allah menggunakan kata subul. Subul adalah jamak dari sabil. Artinya alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subulana ini isinya banyak kebaikan. Banyak kebaikan yang diantaranya mungkin inovasi-inovasi yang harus kita ciptakan sebagai seorang guru. Maka saya katakan tema ini sangat relevan dengan ayat tadi. Nah, berangkat dari ayat ini, subulana yang diantara maknanya adalah inovasi. Saya rasa kalau kita merujuk pada ayat ini, subulana itu tidak akan pernah keluar dari kita, tidak akan pernah kita ciptakan. Artinya kita tidak akan mendapatkan subulana tadi, jalan-jalan Allah, termasuk inovasi, kalau kita itu tidak berada di ayat 8 sebelumnya, kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Jadi Allah itu lanahdiyannahum, saya akan memberikan petunjuk, memberikan ilham, memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada kita supaya kita bisa berinovasi kalau kita ada fina. Fina itu berarti ada dalam koridor-koridor Allah. Artinya kalau kita tidak berada dalam koridor-koridor Allah, jangan berharap Allah itu lanahdiyannahum. Artinya kita harus selalu berada dalam batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Cuma kalau hanya ada di fina saja, walladzina jahadu fina, berada di koridor Allah, itu pun juga tidak akan menciptakan sebuah kreativitas, tidak akan bisa membuat inovasi-inovasi. Karena kuncinya di ayat tadi ada di awal, walladzina jahadu. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu. Inilah yang disebut dengan ruhul jihad. Artinya untuk bisa mendapatkan subulana, kita tetap harus berada di jalan Allah. Tapi hanya berada di jalan Allah tentunya tidak cukup, tapi harus ada istilahnya mujahadah. Walladzina jahadu, bersungguh-sungguh. Dan kita lihat fakta di lapangan. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif, baik di lingkungan sekolah atau di luar, mereka bisa menciptakan sebuah kreativitas dan bisa melahirkan inovasi-inovasi baru yang membuat apa yang dia lakukan itu menarik orang lain dan lebih berkualitas. Semuanya berangkat dari mujahadah. Artinya tidak ada orang yang bisa kreatif dan bisa inovatif kalau tidak ada mujahadah. Ya, kita lihat di lingkungan pesantren kita. Sebut saja sebagai figur utama kita, Lora Thohir. Beliau bisa menciptakan gebrakan yang luar biasa di pondok ini. Membuat beberapa program untuk mengakomodir kepentingan santri setelah pulang dari pesantren. Tidak akan lahir badan otonom yang seperti sekarang, termasuk pekan ngaji yang luar biasa, kalau tidak ada mujahadah besar dari beliau. Saya yakin semuanya itu lahir dari mujahadah. Dan keistiqomahan beliau ada di fina, di jalan-jalan Allah. Inilah kunci supaya kita itu bisa kreatif di jalan Allah dan mendapatkan ridho Allah. Intinya apa? Intinya mujahadah sebagaimana dikatakan oleh orang bijak, bahwa manusia itu akan selalu bertemu dengan apa yang menjadi orientasi besar. Artinya ketika kita sebagai pendidik cuma orientasi pendidiknya kecil,
kita tidak akan bertemu dengan apa yang menjadi tujuan kita. Mungkin kita hanya bisa berhayal. Maka orientasi besar itu kuncinya. Tidak hanya orientasi tapi harus besar. Atau dalam istilah Al-Qur'annya mujahadah. Ketika sudah mujahadahnya muncul dalam dirinya, otomatis nanti akan lahir kreativitas dan inovasi-inovasi yang bisa menciptakan pembelajaran di kelas, termasuk pendidikan lebih menarik dan lebih berkualitas. Sahabat-sahabat guru yang dirahmati oleh Allah. Ini dari sisi Al-Quran. Kalau dari sisi hadis, ya juga banyak hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk terus kreatif dan berinovatif. Di antara hadis yang menjelaskan supaya kita ini kreatif, ya hadis di mana dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Anas, suatu hari Rasulullah bepergian dan masuk ke sebuah perkampungan di mana masyarakatnya sedang yulakihuna, sedang mengawinkan kurma supaya bisa berbuah. Tapi Rasulullah ketika melihat masyarakat tersebut mengawinkan kurma, artinya mungkin istilah dalam IPA penyerbukan. Lantas Rasulullah mengatakan, laulam tab'alu la soluha. Seandainya itu tidak dilakukan, biarkan saja la soluha. Insya Allah buah kurmanya akan baik. Lalu masyarakat tersebut mengikuti arahan Rasulullah. Ditinggalkanlah pekerjaan talqih tersebut, mengawinkan. Akhirnya hasilnya adalah buruk. Hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Artinya rusak. Maka suatu hari Rasulullah lewat lagi di kampung tersebut, melihat kurmanya rusak. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang terjadi dengan kurma-kurma kalian? Lalu masyarakat berkata kepada Rasulullah, tidakkah engkau telah berkata demikian Rasulullah? Kami lakukan, tapi hasilnya seperti ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya dalam agama itu ada amruna, amrullah, amrul rasul, dan amru dunyakum, amrukum. Nah, amru dunyakum, di sini Rasulullah memberikan ruang kepada kita untuk melakukan kreativitas, untuk mengembangkan sendiri. Tapi kalau dalam amruna jelas tidak boleh. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini yang disebut dengan bid'ah. Kalau dalam masalah agama tidak bisa kita membuat inovasi-inovasi. Salat ya tetap sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ibadah kudu anni manasikakum, kata Rasulullah. Silakan ikuti cara-cara ibadah saya. Salat ya tidak bisa inovasi, walaupun bawahnya ada serat hop karena di bata-bata ada kobra, lantas takbirnya kayak kobra gitu. Permulaannya kayak jurus kobra gitu, tidak bisa. Tapi kalau di luar ranah ad-din, maka semuanya tergantung kita. Semuanya diserahkan kepada kita supaya kita terus berinovasi dan membuat kreativitas supaya bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik sebagaimana kasus kurma tadi. Atau istilahnya inovasi itu dalam bahasa kita harus banyak menciptakan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah bahasanya. Kalau dalam masalah amrud dunya itu udah ada yang namanya bid'ah dolalah. Semuanya itu mesti hasan. Jadi yang ada dolalah itu kalau dalam masalah agama. Kalau dalam masalah agama kita berinovasi, membuat kreativitas di luar apa yang diajarkan oleh Rasulullah, jelas bid'ah dolalah. Tapi kalau dalam masalah agama, dalam masalah keduniaan, itu tergantung kita selamat tetap berada di bina tadi. Di koridor-koridor yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya masih banyak ayat dan hadis-hadis yang lain yang mendorong kita untuk terus melakukan inovasi-inovasi serta membuat gebrakan-gebrakan dalam dunia pendidikan. Dan saya sendiri, ya sebagaimana saya katakan tadi, sebagai guru ya masih menggunakan cara-cara yang seperti biasanya, karena saya ikut dengan wali kelasnya Ustaz Soleh. ya Kiai Haji Soleh, karena tapi Kiai KH Soleh, tapi bukan Kiai Haji ya, kepingin haji ya, makanya KH Soleh, kepingin haji Soleh, ikut dinas semua. Iya.
Cuma sekedar mungkin berbagi pengalaman karena kebetulan selain saya jadi guru, saya apa juga menjadi dosen di Widya Alamin Perenduan dan kebetulan kemarin mengikuti PKDP selama 3 bulan pelatihan kompetensi dosen pemula. Ya mungkin di antara hal-hal yang perlu dikembangkan oleh kita, apalagi sistem pendidikan itu harus bersifat SDL kan, student center learning. Kita harus berbasis mahasiswa. Gitu. Ya kalau dari beberapa pelatihan yang saya ikuti selama 3 bulan, ya mungkin ada banyak hal yang perlu kita kerjakan biar SDL itu sukses. Di antaranya kita kalau di dunia sekolah ya, ini di dunia kampus gitu, dosen. Ya di antaranya kita harus membuat video pembelajaran. Video pembelajaran, bukan video mengajar, video pembelajaran. Video pembelajaran. Beda antara video mengajar dengan video pembelajaran. Kalau kita ngajar terus direkam itu video mengajar. Tapi ada video pembelajaran dari setiap materi yang kita ajarkan. Jadi setiap pertemuan berusaha ada video pembelajaran. Dan saya rasa itu menjadikan suasana lebih menarik karena mahasiswa tidak hanya berkutat dengan teks tapi juga ada nonton bareng. Tapi nonton bareng materi. Tapi juga ada istilahnya apa? Ya juga ada tugas, lembar tugas. Lembar tugas LK, lembar kerja. Lembar kerja ya kalau di kampus itu lembar kerja itu berisi konteks. Konteks itu istilahnya gambar-gambar yang berkenaan dengan materi. Terus selain konteks nanti berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka bukan tertutup. Sehingga dengan pertanyaan terbuka terkait materi yang dipelajari di pertemuan tersebut, maka di situ akan memberikan stimulus kepada siswa untuk mengembangkan pemikiran sebagaimana pertanyaan-pertanyaan terbuka tersebut. Bukan pertanyaan tertutup. Contohnya seperti ini. Kalau dalam pembelajaran ilmu Al-Quran contohnya ingin mengajarkan bab pertama tentang Al-Quran. Ya, maka di situ ada konteks foto-foto yang berkaitan dengan Al-Quran. Setelah itu ada beberapa pertanyaan yang mencakup semua materi pertanyaan tersebut yang sifatnya terbuka. Contohnya seperti apa? Tertutup dan terbuka. Pertanyaan terbuka seperti ini. Kalau pertanyaannya sebutkan ya, apa definisi Al-Quran, itu pertanyaan tertutup sehingga tidak membuka ruang diskusi. Tapi kalau terbuka, apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Saya rasa anak-anak bisa menjawab sebagaimana yang dia pernah ketahui walaupun tidak dalam artian definisi. Itu diantara langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Dan beberapa perangkat-perangkat pembelajaran yang lain yang mungkin perlu kita terus update dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Sahabat-sahabat guru yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini saja sekedar sharing, berbagi pengalaman. Dan mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit semoga manfaat dan barokah. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wafakanallah lima yuhibbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.